Selamat pagi, shalom adik-adik. Hari ini kakak akan membagikan renungan buat adik-adik semua. Hari ini renungan kita berjudul Baiknya Menjadi Teladan dong ya. Nah, ayat renungan kita diambil dari Filipi 3 ayat 17. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua ya. Filipi 3 ayat 17 berkata bahwa saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, adik-adik, sebelum kakak lebih lanjut menerangkan, kakak tanya dulu, siapa yang tahu yang menciptakan lampu pijar? Ada yang tahu tidak? Ayo, siapa? Ya, betul. Yang menciptakan lampu pijar adalah Thomas Alva Edison. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur ya, karena lampu sudah bisa diciptakan. Bisa dibayangkan apabila lampu tersebut tidak tercipta atau tidak pernah terciptakan. Pastinya akan jadi gelap, dan untuk keluar rumah di malam hari pasti akan sangat sulit. Benar nggak adik-adik? Nah, adik-adik, kita juga bisa bayangkan kalau di desa pasti lebih gelap, karena di desa banyak sekali pohon-pohon seperti kayak tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang besar-besar, jadi pasti lebih gelap. Nah, adik-adik, berikut ini kakak akan kasih sebuah cerita di mana cerita tersebut bisa menggambarkan untuk bisa menjadi teladan. Bagaimana bisa menjadi teladan? Simak cerita berikut ya. Di sebuah desa ada seorang ibu. Ibu ini dia menaruh sebuah lentera. Nah, adik-adik pernah melihat lentera? Lentera itu bentuknya dari kaca, di bawahnya ada minyaknya dan ada sumbunya, dan sumbunya itu kalau untuk dinyalakan dibakar lalu keluar ada apinya ya. Nah, itu menjadi alat penerang bagi orang-orang di pedesaan adik-adik. Nah, suatu hari ibu itu menaruh lentera di depan rumahnya. Nah, tetangga-tetangga ibu itu senang walaupun cahayanya sangat kecil, tapi ibu itu merasa bisa menerangi tetangga-tetangganya, bisa membantu tetangga-tetangganya untuk lewat. Nah, dan tetangga-tetangganya itu pun senang karena ada cahaya yang membuat mereka jalan menjadi tidak kegelapan, tidak jatuh ataupun tidak terpleset ya. Nah, adik-adik, suatu hari pada saat sedang berjalan, ibu ini bertemu dengan tetangganya, dan tetangganya itu berkata, kenapa kita tidak masing-masing tetangga-tetangga di sini menyalakan lentera dan ditaruh di rumah masing-masing? Pasti daerah sini atau kampung kita akan menjadi terang. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan oleh tetangga ibu ini disambut baik. Maka semua orang yang ada di sekitar tetangga dari ibu ini, dia memasang lentera, dan benar saja adik-adik, kampung tersebut menjadi terang sekali. Nah, pelajaran apa adik-adik yang bisa kita ambil dari cerita di atas? Nah, cerita di atas menggambarkan kalau ibu ini menjadi teladan ya. Walaupun ibu ini hanya menaruh satu buah lentera, tetapi apa yang dilakukannya, apa perbuatan baik yang dilakukan ibu ini menghasilkan hal baik juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga semua orang mengikuti teladan ibu ini. Semua orang memasang lentera yang ada di sekitar rumahnya, sehingga membuat kampung atau daerah di tempat ibu ini menjadi terang. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan dimanapun adik-adik berada ya. Dari hal-hal kecil saja adik-adik bisa lakukan. Contohnya, tidak buang sampah sembarangan, tidak coret-coret tembok ataupun meja, kursi di mana adik-adik sekolah, belajar. Dan dari hal kecil tersebut, kalau adik-adik bisa lakukan, maka adik-adik bisa menjadi teladan. Nanti teman-teman adik-adik akan mengikuti teladan yang adik-adik lakukan. Nah, adik-adik mau kan menjadi teladan?
Yuk, kalau adik-adik mau, kita mau sama-sama berdoa, kita mau minta Tuhan selalu menjadikan kita teladan yang terbaik buat teman-teman kita. Mau adik-adik? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengajarkan kami melalui cerita hari ini untuk kami boleh menjadi teladan yang baik. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi teladan bagi teman-teman kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya, amin. Nah adik-adik, biar firman Tuhan melalui renungan hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adik semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya ya. God bless you adik-adik. Bye-bye.